Halo teman-teman sekalian, untuk memulai pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk meresapi kalimat berikut ini, yaitu berani bermimpi, berani berkorban. Apa yang teman dapatkan setelah meresapi kalimat tersebut? Apakah kalian semakin ingin mewujudkan impian kalian, ataukah malah mengubur jauh mimpi kalian, teman-teman? Teman-teman, setiap perjalanan hidup dimulai dari sebuah mimpi. Mimpi bukan sekedar mimpi kosong, melainkan visi yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun di balik setiap mimpi besar pasti ada pengorbanan, teman-teman. Impian tanpa pengorbanan hanya akan menjadi ilusi. Meraih impian besar memerlukan keberanian untuk bermimpi dan keberanian untuk berkorban. Impian tidak akan terwujud tanpa adanya pengorbanan, teman-teman. Untuk mencapai impian, kita perlu merelakan segala hal. Kita perlu keluar dari zona nyaman kita perlu merelakan waktu kita habis, kita perlu merelakan energi kita yang keluarkan, dan kita juga harus merelakan finansial yang telah kita keluarkan. Meraih mimpi dan menuju kesuksesan itu tidak hanya sekedar doa dan harapan saja, teman-teman. Tetapi ada hal yang harus kita korbankan. Mengingat keberanian mimpi dan keberanian pengorbanan, saya jadi ingat pada saat itu, saat saya SMK, saat saya baru lulus, saya harus merelakan impian saya untuk kuliah pada tahun itu dan di jurusan dan PTN yang saya inginkan. Jujur saya sedih dan saya kecewa akan hal itu, kenapa sih saya tidak bisa untuk kuliah di tahun tersebut setelah saya lulus SMK, dan kenapa juga saya tidak bisa mewujudkan impian saya untuk kuliah di tempat yang saya inginkan dan jurusan yang saya inginkan. Tetapi setelah saya merenungkan, saya jadi tahu mungkin Tuhan memberikan saya hal ini untuk belajar lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi setelah saya merenungkan hal itu, saya mendapatkan insight bahwa saya harus berjuang lebih banyak lagi dan saya harus bisa merelakan dan harus bisa mengorbankan rasa gengsi saya, perasaan saya pada saat itu untuk membulatkan tekad saya untuk sepertinya saya akan coba lagi di tahun depan, dan saya cuti pada saat itu. Selama saya cuti, saya belajar banyak, teman-teman, terus belajar. Pada saat itu saya juga les, dan saya juga mengorbankan rasa gengsi saya pada saat itu untuk mencari pengalaman bekerja. Saya pada saat itu bekerja bersama saudara saya di tempat warkop milik beliau. Saya bekerja sebagai tukang cuci piring, pelayan, dan sebagainya, teman-teman. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari pekerjaan tersebut, dan setelah itu saya merasa bahwa tidak buruk-buruk sekali ya untuk cuti selama setahun itu. Apakah teman-teman ada yang pernah mengalami seperti saya atau sedang merasakan seperti saya pada saat ini? Jika iya, saya ingin membagikan tips gimana caranya saya bisa tetap semangat untuk mengejar mimpi saya. Selama cuti, saya berusaha untuk tetap membuat diri saya semangat dengan terus memegang teguh beberapa hal ini, teman-teman. Yaitu yang pertama, tetap fokus pada tujuan utama. Ketika mengejar mimpi, kita harus tetap fokus pada tujuan utama kita, teman-teman. Jangan malah melenceng kemana-mana, dan akhirnya kita tidak bisa mewujudkan impian tersebut. Malah impian tersebut dibuang jauh-jauh, teman-teman. Untuk yang kedua, carilah lingkungan yang bisa memberikan motivasi dan hal positif, teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting, karena dengan adanya kita di lingkungan yang positif, kita bisa diberikan motivasi dan membuat diri kita semangat dan merasa dihargai, teman-teman. Untuk berikutnya, teruslah berusaha untuk belajar dan mencari tahu tentang hal-hal yang belum dipahami, teman-teman. Teruslah belajar, teruslah mencari hal-hal yang kalian belum pahami, atau kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya, mencari hal-hal yang belum kita ketahui. Kuncinya adalah kita harus tetap terus mencari tahu, jangan merasa puas, teman-teman, jangan cepat merasa puas. Untuk yang terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri atas apa yang telah dilakukan. Ini poin penting, teman-teman. Jika kita tidak mengapresiasi diri sendiri, diri kita pasti akan merasa
tidak dihargai, tidak bisa terus semangat. Jadi harus bisa mengapresiasi diri sendiri atas apa yang telah dilakukan. Entah itu dengan pergi jalan-jalan, atau dengan makan makanan yang enak, atau dengan baca buku yang kalian suka, film-film yang kalian suka. Mungkin bisa mengapresiasi hal-hal tersebut dengan itu teman-teman. Baik teman-teman, inilah beberapa tips dari saya agar bisa terus semangat dalam mengejar mimpi teman-teman. Karena sudah di penghujung acara, ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini teman-teman. Yaitu bahwa ketika ingin mengejar dan mewujudkan mimpi, ada hal yang harus kita korbankan. Entah itu perasaan, waktu, materi, dan bahkan hal yang penting bagi hidup kalian teman-teman. Terkadang memang menerima suatu proses tidak semudah itu. Tetapi ketika mempunyai niat yang kuat, proses itu tidak akan sia-sia dan menjadi suatu keberhasilan yang sangat berarti teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana caranya tetap semangat mengejar mimpi, yaitu mulai dari tetap fokus pada tujuan utama, cari lingkungan yang positif dan bisa memotivasi kalian, dan cari tahu terus hal-hal yang belum kalian pahami, dan jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri teman-teman. Saya berharap setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari saya tadi, teman-teman jadi bisa lebih semangat lagi untuk terus mengejar mimpi dan menerima setiap proses yang ada dalam hidup teman-teman. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin kasih quotes yang selalu saya terapkan dalam hidup saya. Quotes itu berbunyi, jika kamu tidak berkorban untuk impianmu, maka impianmu lah yang akan menjadi korban. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.